Mengapa sholat itu diharuskan bagi umat Islam? Itu bentuk kasih sayang Gusti Allah. Satu, agar umat Islam itu dosanya bersih. Sebagaimana dalam hadis tadi, riwayat siapa Pak? Ibnu Majah. Dalam Qur'annya surat Hud ayat 114. Yang kedua, hikmah sholat itu disebutkan di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini wa aqimis sholata li dzikri. Sholatlah kalian biar mengingat aku. Sholat bisa mengingat Allah. Umat Islam bekerja terus bekerja, datang sholat duhur, berhenti kerjaannya, sholat biar ingat Gusti Allah alias biar gak stres. Kalau kerja terus yang malam, tidak ada hentinya, tidak ada istirahat untuk sholat, biasanya bawaannya pikiran stres, mau marah terus. Kenapa? Sumpah, pikiran penuh dengan pekerjaan. Jadi fungsinya sholat itu biar orang gak stres, biar ingat Gusti Allah. Muhammad sallallahu Muhammad. Tapi jangan salah paham seperti aliran sesat. Hakikat, dia ketika dengar suara adzan gak mau sholat Pak, langsung duduk menghadap ke kiblat, ingat Allah, 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 Allah. Kau sholat Pak, duh, sholat bagi orang yang gak ingat Allah. Saya sudah ingat, berarti sudah salah. Perintahnya sholat, bukan mengingat. Tadi perintahnya apa? Aqimis sholata li dzikri. Aqim jumenengaken sapa sira as-sholata ing sholat. Perintahnya sholat Pak, bukan perintah untuk mengingat. Dengan sholat baru orang itu mengingat Gusti Allah. Apalagi ini yang sholat saja belum tentu ingat Allah, apalagi yang enggak sholat. Bohong kalau ada orang mengatakan saya ingat Allah gak usah sholat. Bohong. Wong yang sholat saja, yang sudah pakai busana muslim menghadap kiblat, bahkan berjamaah, terkadang pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Aduh, mobil turun dikunci, kunci kantol. Allahu Akbar, kata ibu. Aduh, hujan ini gimana, jemuran ini belum kering ya apa ini. Allahu Akbar. Aduh, anakku nangis, iki minta susu. Pikiran kemana-mana. Yang sholat saja belum tentu ingat Allah, apalagi yang tidak sholat. Sholat fungsinya kedua biar ingat Allah. Ketiga, surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Singkat cerita, sholat dapat membentuk pribadi yang soleh secara spiritual, soleh secara sosial, soleh secara kultural. Lek pengen api, sholat toh. Ada dulu maling Pak, maling profesional. Akhirnya apa? Dia menghadap pada seorang ulama, pengen tobat, tapi tetap maling. Ingin tobat tapi tetap maling. Apa jawabannya ulama ini? Ya wis gak apa-apa, yang penting sholat. Ternyata setelah sholat Pak, dia gak mau maling Pak. Dengan sendirinya dia malas-malasan untuk maling. Makanya saat ini yang sedang maling, suruh sholat. Mudah-mudahan maling itu dengar. Biar sholat, dengan sholat semuanya selesai Pak. Nah, sholat dapat menghapus dosa. Sholat dapat bisa menyadarkan kita ingat pada Allah, dan sholat dapat menjadikan manusia menjadi yang soleh.
Tapi itu semua ketika sholatnya baik. Maka mengapa? Dan jangan heran kalau ada sholatnya rajin tapi togelnya juga rutin. Sholat berjamaah tapi main game online, judi online berjamaah. Ayo, katanya sholat dapat membentuk pribadi yang soleh. Bukan sholatnya yang salah, dia sholatnya tidak benar. Maka Syekh Muhammad bin Salim dalam kitab Is'adur Rafiq syarahnya Sulam Taufik, beliau mengatakan syarat supaya sholat itu bisa baik dan diterima di sisi Allah, syaratnya ada 4. Dari 4 itu 1 di antara 4, 1 saja Pak. Nanti yang 3 mudah-mudahan tahun depan bisa kesini lagi, insya Allah. 1 di antara syarat sholat bisa diterima di sisi Allah Pak, antakuna sholatu bi khusyu'il qalbi, sholatnya harus dilakukan dengan khusyuk. Kalau gak khusyuk Pak, gak bisa diterima Pak. Apa khusyuk itu? Khusyuk yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, ayyatahidal fikru wal qalbu ma'allah minat takbiri ila taslim, menyatunya akal, fikiran, hati nurani dengan khusyuk Allah mulai takbir sampai salam. Yang ada dalam pikiran adalah Allah. Bisa apa tidak? Sepertinya gak bisa Pak. Ali bin Abi Thalib saja, sahabat Nabi, dites. Sahabat Ali itu sahabat yang paling khusyuk. Waktu ikut perang, pahanya kena tombak Pak, tembus. Sama dokter suruh cabut tombak itu, Ali gak mau karena betapa sakitnya. Akhirnya Ali dirayu mau dicabut juga tombaknya, tapi syaratnya dicabut ketika dalam keadaan sholat. Oke, boleh tombak ini dicabut dan kalian melakukan operasi kayu. Operasinya dulu itu besi dipanaskan, dimerahkan, dimasukkan. Ini loh Pak, itu namanya operasi dulu. Silakan lakukan proses medis di sini, tapi saya dalam keadaan sholat. Ali sholat Pak, ketika sujud lama Pak, dicabut tombaknya, kemudian dipanasi besinya, dimasukkan ke bekas tombak itu. Ali tidak terasa. Habis sholat Ali marah, hei dokter, mengapa kalian tidak melakukan proses operasi? Dokternya bilang, sudah selesai Ali. Alhamdulillah. Ternyata Ali tidak terasa Pak, kakinya, pahanya dibakar gak terasa. Panjenengan Pak, nyamuk lewat terasa banget. Baru lewat gak nyentuh nyamuknya. Prek gini Pak. Ayo ngaku. Ali yang khusyuk begitu seperti itu dites oleh Rasulullah. Ali, kalau kau berhasil sholat khusyuk 2 rakaat saja, saya kasih surban. Ali sholat Allahu Akbar 1 rakaat khusyuk. Rakaat kedua ketika sami Allahu liman hamidah, pikiran Ali, alhamdulillah saya sudah khusyuk, berarti berhak mendapatkan hadiah surban. Langsung oleh Rasul, stop Ali, kamu ingat surga, surban. Enggak Rasulullah, kamu gak bisa khusyuk. Gimana Rasulullah? Nah ini Ali yang super khusyuk itu gak bisa khusyuk 100%. Maka apalagi kita, gak mungkin. Maka ada khusyuk yang lebih bawah. Selain itu apa? Ayyata'ammala ma qara'a, ayyata'ammala wa yatadzakkara ma qara'a wa ma fa'ala fi shalah. Hendaknya merenungi, meresapi apa yang dibaca. Allahu Akbar. Apa maksudnya Allahu Akbar? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya itu? Satu persatu kalimat dalam sambil renungi, itu khusyuk Pak. Level bawah. Kalaupun nggak bisa, Ustadz saya nggak pernah mondok, nggak tahu makna dan maksudnya, ya sudah bawahnya dikit. Ayyatadzakkara ma fa'ala wa ma qara'a fi shalah. Menyadari terhadap bacaan dan perbuatan yang dalam sholat. Allahu Akbar, sadar saat itu baca takbir. At-tahiyyatul mubarakatuh, sadar saat itu sedang tahiyat. Jangan sampai kita baca gak sadar, moro-moro fil alamina innaka hamidum majid, atau ketika berdiri moro-moro waladdallin. Ketika panjenengan baca Fatihah gak sadar, ulangi Pak. Harus disadari, bacaan itu semuanya harus disadari. Ustadz gak bisa, saya orangnya ngelamunan. Ini ada rombongan Pak,
Dulu di masa Rasulullah ada rombongan petani datang ke Masjid Nabawi curhat pada Rasulullah. Rasulullah, kami kalau sholat Allahu Akbar langsung ingat pohon kurma yang belum disiram. Allahu Akbar ingat pohon anggur yang belum dipanen. Allahu Akbar ingat pekerjaan yang belum selesai. Gimana Rasulullah sholatnya? Singkat cerita, hadisnya panjang. Rasulullah langsung mengatakan ini solusi bagi orang yang suka ngelamun. Rasulullah katakan, "Shallu fardakum wa la tatakallamu fiha walakin istaghfiru rabbakum ba'daha." Ya sudah, salat semampumu. Gak khusyuk gak apa-apa, kira-kira begitu. Tapi waktu salat gak boleh bicara. Namun seusai salat, walakin istaghfiru rabbakum ba'daha. Seusai salat kalian baca istighfar. Ojo lancing habis salam melencing. Yang lain baca Allahumma antas salam, dia baca Allahumma lantas pulang. Wah ruwet Pak. Jangan lupa istighfar minimal ping 3. Astaghfirullah. Ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang pendek atau yang panjang Pak? Astaghfirullahaladzim 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum salam fayyina rabbana bisalam, dan seterusnya. Boleh. Jadi istighfar itu boleh astaghfirullah. Panjang boleh astaghfirullahaladzim. Boleh. Panjang lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kepanjangan ya tadi astaghfirullahaladzim. Kepanjangan ya sudah astaghfirullah. Kepanjangan astor bukan istighfar, itu kue Pak. Ngerti kue? Astor sing oleng-oleng. Jangan. Sebab ada orang pengen istighfar paling pendek, akhirnya milih astor Pak. Gak bisa. Sekalian pendekkan lagi as ngono Pak. Gak bisa. Istighfar paling pendek astaghfirullah. Lebih sempurna astaghfirullahaladzim. Insya Allah kalau sholat kita sudah benar, sholatnya khusyuk dan seterusnya, insya Allah sholat kita akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita, akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi kita, kehidupan berkomunikasi. Insya Allah semakin hari semakin baik jika sholatnya baik. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Insya Allah kita jumpa pada kesempatan di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kontrak saya dari subuh sampai jam 6. Ini jam 6 lewat 1 menit. Mohon dimaafkan. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu walhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.